Selamat datang di Good News, kabar bagus. Buat teman-teman yang selalu mengikuti aku di channel ini ya, di beberapa tahun ke belakang itu selalu tahu pasti kalau aku tuh punya salah satu brand kamera yang selalu jadi angan-anganku. Ya, dia adalah Leica. Sebelumnya di channel ini aku juga sudah pernah mereview kamera lain dari merek ini ya, dari Leica. Itu adalah Leica X1. Nah, kalau kamu mau nonton silahkan nanti klik di sini. Aku pernah nge-review itu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya. Dan itu adalah kamera pocket. Dia point and shoot gitu. Yang akan kita bahas kali ini adalah kamera Leica juga, tapi yang sedikit berbeda. Dia adalah Leica M Type 240. Ini adalah kamera yang selalu jadi jadi kepengenanku gitu ya. Mungkin kalau kita throwback ke 2018 ketika hunting pasar itu pertama kali mulai diinisiasi, kultur street itu sangat dekat dengan keseharian aktivitasku di fotografi gitu. Yang mana kalau kita ngomongin street pasti sangat dekat sama salah satu brand ini ya Leica. Ini salah satu yang brand paling tua dan dia punya kredibilitas khusus di dunia street fotografi. Anyway, beberapa tahun ke belakang channelku akan ada sedikit perubahan. Aku banyak mereview alat-alat yang berkaitan sama videografi. Tapi sebenarnya deep down inside me itu aku sangat pengen punya kamera ini. Karena banyak alasan sih. Karena banyak mungkin secara historik juga. Terus dari secara aku motret film juga. Di film juga pasti pengennya pakai kamera Leica. Dan akhirnya aku kesampaian untuk punya M Type 240 ini. Ya meskipun ini bukan tipe yang paling baru ya sebenarnya ya. Tapi ya jadi salah satu kamera yang tetap aku incer selama ini. Oke, ngomongin tentang kamera Leica M sendiri dulu ya. M sendiri sebenarnya adalah line up-nya dari Leica. Dari pertama kali mereka bikin film, bikin kamera film M3 itu ya. Itu kalau nggak salah M3 ya pertama itu, baru M2 atau sebaliknya. Nanti silakan tulis di kolom komentar kalau kalian lebih tahu ya. Dari zaman dulu tuh bentuknya nggak pernah berubah, selalu dengan style yang seperti itu aja. Mungkin hanya perubahan secara kosmetik sedikit aja sih. Dan Leica ini juga banyak banget tipe-tipenya ya. Sebenarnya aku dulu pengennya itu punya kamera filmnya Leica M6 atau M6. Cuman harganya tuh semakin hari makin nggak masuk akal dan akhirnya aku mikir kalau kayaknya mending beli yang digital aja gitu ya. Mungkin karena pengen motret terus ketika pakai Leica mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang digital, Leica punya rangefinder digital. Jadi kita sebutnya kamera ini rangefinder ya, bukan. Sebenarnya dia mirrorless karena dia nggak ada mirrornya. Ya, aku buka dulu nih dalamnya. Dia nggak ada mirrornya. Cuman memang sistem focusingnya dia sedikit berbeda. Karena dia menggunakan sistem namanya rangefinder. Jadi kita nggak melihat lewat lensa, tapi melihat viewfinder di samping ini. Aku pernah jelasin juga tentang rangefinder di review kamera analog ya. Kalian bisa cek juga linknya di sini. Jadi kita punya dua viewfinder dan kita di sini nggak pakai melihat dari lensa. Jadi kita cuma punya frame line gitu. Jadi perkiraan nanti frame-nya akan seberapa. Hampir semua rangefinder itu manual fokus ya. Kecuali kayak Contax yang aku pernah review juga itu rangefinder yang terlalu modern menurutku ya. Nah, kita harus manual fokus dan kita tugasnya tuh nyatuin dua bayangan gitu jadi satu. Kalian bisa tonton nanti ke search aja, banyak banget yang sudah mempraktekkan seperti apa rangefinder. Tapi akan aku contohkan juga di video yang aku shoot berikut ini ya. Nah gitu, jadi memang agak sedikit unik. Jadi dia butuh waktu dan butuh pemikiran untuk kita bisa yakin kita mau bikin fokus yang mana gitu. Karena kadang-kadang ketika kita lihat viewfinder, kita udah ngerasa fokus di satu titik, ternyata fokusnya nggak di situ, dan itu a little bit complicated gitu ya. Rangefinder sendiri sebenarnya adalah teknologi yang lebih kuno ya daripada SLR gitu. Jadi ketika SLR ada, kamera film SLR ada, semua orang pilih ke SLR karena SLR kita bisa melihat dari lensa, jadi nggak mengira-ngira lagi dari viewfinder ini. Nah, Leica dengan tipe M-nya itu konsisten membuat kamera yang bentuknya serupa terus. Nah, kita kembali ke tadi aku ngomongin tentang Leica digital. Aku pengen Leica M8 pertama ya.
yang paling murah tentu saja digital rangefinder paling lamanya dia. Harganya kalau sekarang mungkin sekitar 18 juta, itu yang paling babuk deh. Yang mulus sekitar 25 juta. Cuman sensornya APS-C sedikit crop dari full frame, dan dia punya beberapa kendala, yaitu salah satunya air pollution. Jadi warna fabric hitam gini dia akan jadi sedikit merah atau keunguan. Dan dia punya low light sangat terbatas. Itu mungkin beberapa review yang aku tonton, dia hanya berani sampai di ISO 600 atau 800 gitu. Itu kendala pertama. Dan itu sudah sangat tua ya, Leica M8 itu mungkin dari tahun 2008 atau 2007. Dan aku beranjak ke seri atasnya lagi untuk ku pertimbangkan. Itu ada M9. Nah, M9 ini cocok banget sebenarnya. Impianku tuh juga M9. Dia full frame, ya kan. Terus yang silver itu bagus banget, ganteng banget. Steel grey nama warnanya. Tapi sayangnya semua line up M9 itu dia punya isu, yaitu korosi sensornya. Aku nggak tahu seperti apa sebenarnya hasilnya kalau korosi, tapi yang jelas dia sedikit kayak berjamur gitu ya di sensornya, dan itu sangat ngaruh ke hasil, apalagi di FF yang nilainya kecil, yang ketika kita mau membuat dove-nya yang lebar gitu. Jadi jelas sudah M9 aku coret semua M9, M9P, M9 monochrome itu sudah jelas aku coret. Terus aku mikir lagi, kamera apa yang bisa aku reach untuk masuk ke digital rangefinder-nya Leica. Yang paling masuk akal sih sementara ya, itu adalah M Type 240 atau M240 yang punya aku ini. Aku juga sempat konsultasi ke beberapa pegiat Leica, termasuk Mbak Dian Leica. Shout to Mbak Dian Leica, terima kasih untuk konsultasinya selama ini. Mbak Dian bilang kalau M240 itu adalah tipe Leica paling aman karena sensornya CMOS. Nah, dua tipe pertama tadi, M8 dan M9, sensornya adalah CCD. Memang sensor CCD itu bikinannya Kodak dan warnanya mirip banget sama Kodak film. Cuman ya ada dua kendala major tadi, yaitu air pollution sama corrosion di M9. Ya akhirnya aku paling masuk akal menurutku ya M240, karena di tipe setelah ini di M10 itu harganya masih nggak masuk akal, masih sekitar di 80-70 jutaan, dan M11 yang baru keluar minggu kemarin itu harganya sekitar 140 jutaan. Tidak mungkin aku membeli kamera seharga itu hanya untuk hobi. Kenapa aku bilang hobi? Karena kamera ini menurutku kurang cocok sih buat kerja ya. Karena pertama dia nggak punya autofocus, speednya juga kita bakal lambat, speed kerjanya ya. Terus yang kedua dia punya di M-Type 240 ini dia low light-nya juga cukup terbatas, karena maksimum aku berani pakai sebenarnya di ISO 2000, karena di 3200 dia sudah sedikit noise. Terus apalagi ya karakternya beda sih. Dia sebelum aku megang ini ya, banyak orang yang bilang kalau pegang kamera Leica, apalagi rangefinder, M rangefinder itu rasanya memang banyak sort of passion-nya, banyak hobbies-nya, banyak nilai kegemaran, banyak nilai sentimental yang berbeda dengan kamera lain gitu. Nah, sebelumnya menurutku semua kamera itu bakal sama aja. Tapi ternyata memang beda ketika kita pakai kamera ini, auranya tuh emang beda sih ya. Ya aku bukan mau ngomongin as a brand, tapi memang experience kita pakai ini beda. Banyak kamera digital modern lain yang berusaha membuat tipe yang menyerupai rangefinder, tapi mereka bukan rangefinder. Mereka tetap kamera mirrorless yang menyerupai rangefinder. Meskipun di beberapa tipe Fujifilm dia punya viewfinder juga seperti ini, tapi tetap sistem focusingnya enggak seperti rangefinder. Mereka mirrorless yang see through the lens. Ya meskipun dia punya hybrid viewfinder. Nah, ngomongin M-Type 240 sendiri, M-Type 240 itu rilis sekitar di tahun 2012. Dia punya sensor full frame 24 megapiksel, makanya namanya adalah M240, adalah 24 megapiksel. Build like a tank. Hampir semua bahannya tuh metal. Yang aku punya ini, aku nggak tahu sih tipenya, mungkin banyak yang bilang di brass atau kuningan ya. Ya aku nggak tahu yang silver ini terbuat dari apa, silakan tulis kalau kalian lebih tahu. Terus beratnya ini body only, dia 680 gram, hampir sekilo. Cukup berat untuk ukuran kamera yang kecilnya segini.
Sebenarnya kalau dari size dia nggak jauh beda sama Fuji X Pro 2, X Pro 3. Cuman dia emang berat banget sih, 680 gram. Dan aku dapet ini second. Memang dia full set tapi kondisinya agak babak belur. Ya namanya kamera hampir 10 tahun kan. Tapi overall feels like so premium. Oke, kalau aku mau jelasin apa ya? Mungkin istimewanya kamera ini adalah kalau color memang dia bagus sih colornya. Dan aku selalu shoot di RAW di sini. Jadi aku dapat BW. Kalau misalnya aku shoot BW sama kalau aku misalnya shoot JPEG sama RAW, aku akan set itu di black and white. Jadi aku dapat black and white JPEG-nya, terus aku masih dapat di RAW di colornya. Dynamic range-nya sebenarnya nggak terlalu mewah, nggak terlalu tinggi ya. Cuman dia memang karena di RAW dia filenya bagus banget. Tapi memang dia agak kalah sedikit di highlight. Jadi kalau kita sudah motret sangat over itu agak kesulitan untuk merecover highlightnya. Terus meteringnya dia agak sedikit unik. Jadi di Leica M-Type 240 atau di semua Leica yang punya tipe rangefinder, dia meteringnya sedikit unik. Pertama mencoba aku selalu pakai manual dulu ya. Jadi kalau kita pakai manual, di dalamnya itu nanti akan ada guide seperti kalau kita pakai Nikon FM2 dan semacamnya kamera-kamera film lain yang punya light meter. Dia akan ngasih tahu kapan kita under, kapan kita exposure-nya tepat, dan kapan kita akan over gitu. Jadi ada arah panah sama tanda bulat, tandanya exposure-nya benar. Dia heavy spot metering sih gitu. Jadi ketika aku motret di tengah, aku fokusnya kan di tengah tuh. Jadi ketika aku fokusin gini, aku jepret itu dia akan ngukur selalu di tengah gitu. Yang mana ketika di tengah dia akan mengukur cahaya yang tetap tepat di tengah itu, dia akan baca itu sebagai gray untuk menjadikan tepat 0 exposure-nya. Yang mana kalau langit putih ya dia akan turunin jauh banget sampai dia bilang itu 0 exposure, 0 exposure atau correct exposure gitu. Dan ketika dijepret pasti lebih gelap gitu. Jadi sebenarnya ada sedikit trik dari aku ya, kalau kamu mau pakai Leica M ini, kalau kamu mau pakai metering yang klasik ya, yang spot metering. Jadi ketika kita compose, kita sudah fokus, kita misalnya mau ukur highlight-nya atau shadow-nya di metering, misalnya kita mau pakai foto backlight, terus kita mau bikin meteringnya nolnya di highlight di belakang, kita arahkan dulu di highlight, terus kita pencet shutter separuh, terus kita reframe, baru kita jepret. Nah itu kita akan metering ke belakang, ke highlight. Kalau misalnya kita mau meteringnya ke shadow, sebenarnya bisa sih pakai exposure compensation ya. Di sini ada dialnya gitu. Cuman kalau aku lebih suka ke aku udah fokus, terus aku cari spot yang lebih gelap, aku lock exposure, aku kunci setengah gitu, terus aku reframe lagi baru aku jepret. Nah, seperti itu yang makanya aku bilang rangefinder takes time. Dia butuh pemikiran juga ketika kita mau menentukan exposure-nya mau di mana, fokusnya mau di mana gitu. Jadi benar-benar kamera ini tuh menguji kalian secara teknik dasar fotografi dulu. Paling nggak kalau kamu punya ya kamu akan berasa back to basic banget sih, berasa pakai kamera film bener. Nah, di Leica M-Type 240 ini dia punya live view. Nah, di live view ini meteringnya dia bisa seperti kamera digital modern ya gitu. Jadi dia bisa multimetering. Dia bisa hampir semua frame gitu, evaluatif meteringnya gitu. Cuman ketika di live view dia akan sedikit lemot. Nah, nih, lemot kan. Nah, ketika live view-nya aku matiin di mode yang rangefinder beneran, dia akan lebih cepat. Nah, suara shutternya juga very satisfying, dia renyah. Ya mungkin karena kamera ini jadi impianku ya. Yap, kamu pasti juga punya kamera impian sendiri-sendiri aja. Aku bebas sih, tapi kalau aku dari dulu memang pengen Leica. Nah, ngomongin tentang lensa, susahnya pakai kamera Leica itu adalah kita mungkin bisa beli bodinya, tapi belum tentu bisa beli lensanya. Aku buatkan hitungan dulu ya. Jadi kalau kamu mau beli Leica itu kamu putuskan juga kamu mau pakai lensa apa. Yang pertama adalah ketika kita beli body misalnya M-Type 240 di pasaran sekitar 35 jutaan.
kita mau tambahkan sama lensa yang paling murah di pasaran sekarang tuh ada 7 Artisans 35 mm f2 itu sekitar 3,5 juta. Berarti kalau kamu pakai formasi ini kita butuh uang sekitar 36,5 juta. Nah, kalau kita mau pakai lensa yang kayak punya aku nih, aku pakai Voigtlander Nocton Classic, ya harganya sekitar 9 jutaan lah. Berarti ini akan menjadi sekitar 44 juta untuk sekedar kamera yang mostly untuk hobi. Meskipun kamu juga bakal bisa pakai kerja wedding atau pakai kerja foto fashion ya, itu terserah kamu. Tapi menurutku ini terlalu mahal untuk sebuah kamera yang hampir 10 tahun. Ya, karena kalau fotografi itu pasti akan sangat dekat sama teknologi. Yang mana ketika teknologi itu kita nggak bisa ketinggalan sedikit pun kalau kita mau ngikutin tren terus ya, tren teknologi, bukan tren stylenya tapi tren teknologi. Sekarang trennya misalnya semua mirrorless, semua bisa 4K, itu ya dia sangat ketinggalan. Oh, yang ngomong-ngomong tentang 4K, tadi aku ngomong video, dia bisa shoot video juga. Ini satu-satunya M yang bisa shoot video. Nah, dia bisa shoot video up to Full HD, of course, sampai 30 fps. Jadi caranya pakai videonya adalah kita nyalain live view, terus di atas ini dia ada tombol movie. Ya, gitu caranya. Ya, sempet menjadi pro kontra sih sebenarnya di M. Dia punya mode video ya, karena menurut beberapa teman-teman yang udah motret Leica, M itu adalah ya basicnya truly basic camera like film camera. Nah, kalau kamu misalnya nih, kamu mau beli M Type 240 dengan lensa Leica yang paling legend, misalnya Summicron 35, itu sekitar 30 juta juga. Berarti kamu butuh sekitar 65 juta ketika menggunakan lensa Leica juga. Ini sangat gak masuk akal kan. Jadi menurutku ya kamu yang emang susah sih gitu. Jadi kalau emang kamu ini like cinta mungkin ya. Jadi ketika kita ngomongin sebuah brand, kita ngomongin plus minusnya, fiturnya, dia akan terbantah semua di Leica. Ya mungkin buat kamu ini terlalu mahal. Ini seperti Matthias Burling bilang, if it's not for you, then it's not for you. Atau kalau kamu mau pakai lensa apapun sebenarnya, apapun, asalkan dia bisa lensa manual, asalkan bukan focus by wire aja, dia bisa digunakan di Leica M Type 240 ini. Dan karena dia punya live view, gitu ya, live view dan focus picking, jadi ketika kita mau pakai lensa apapun itu, dia bisa menggunakannya pakai live view. Jadi seperti mirrorless biasa, nggak melalui viewfinder, rangefindernya ini. Jadi kita motretnya pakai live view seperti mirrorless biasa pada umumnya, gitu. Itu bisa, sebenarnya bisa, asalkan itu tadi ya, jangan lensa yang focus by wire. Jadi kayak lensa Canon FD, lensa Nikkor, lensa LTM, itu semua bisa kamu pakai di sini asalkan pakai adapter. Nah, kalau itu jadi lebih murah tuh, kamu beli kameranya sama beli adapternya aja yang sekitar 200 sampai 500 ribuan ada tuh macam-macam. Nah, lensanya ini sendiri kenapa aku pilih Voigtlander Nocton Classic 35 mm f1,4 yang Mark II, yang spesifik lagi aku pilih yang multi coated. Jadi dia sedikit flare ya kalau multi coated. Karena lensa ini dia keluar dalam dua tipe, MC multi coated sama SC yaitu single coated. Single coated itu dia akan bikin flare parah sih, flare-nya gitu, banyak banget gitu. Nah, aku bukan salah satu orang yang a big fan of flare gitu. Jadi aku memilih untuk yang MC. Harganya sekitar 9 jutaan yang baru. Kalau second mungkin sekitar 7 jutaan ya. Dia kecil banget lensanya. Segini. ...35 mm f1.4 segini, bayangin, kecil banget. Nah, lensa ini unik juga sih. Jadi lensa ini kayaknya nggak spherical gitu ya. Jadi metode susunan optik di dalamnya itu
cukup jadul gitu menurut gue ya. Jadi represent kayak kita bener-bener pakai lensa zaman dulu, tapi tajamnya tuh kayak lensa ya menyerupai lensa modern lah gitu, tapi dia lebih apa ya, secara barrel distortion, secara bokeh juga unik sih lensa ini ya. Tadinya aku pakai lensa 7 Artisans 35mm f2 untuk Leica M. Hasil fotonya juga aku lampirin ya seperti ini. Sebenarnya oke sih, lensa itu tuh sebenarnya gila murah banget. Aku beli bekas, dia cuma 2,8 juta. Kalau baru ya sekitar 3,5 juta sampai 3,5 ya tadi aku bilang. Kamu bisa pakai lensa itu apa ya, maksimal banget sih. Dia di f2-nya juga tajam banget. Ya nggak banget sih, dia tajam aja. Di f2 tajam. Terus apa ya? Ya sebagai lensa yang seharga segitu, dia oke sih. Meskipun 35 milinya menurutku itu agak lebih tight sedikit ya daripada si Voigtlander ini. Mungkin dia di sekitar 37 mili lah aslinya. Cuman sayangnya si 7 Artisans ini dia flare-nya tuh jelek. Ya tadi aku bilang aku gak terlalu suka flare, dan kalau flare-nya jelek apalagi gitu ya. Dan dia merawan banget flare gitu, ketika kena matahari itu flare-nya agak ghosting sebelahnya gitu. Jadi aku putuskan untuk tukar lensanya itu sama si Nokton Classic yang multi coated ini. Dan aku cukup happy sama lensa ini. Aku juga punya adapternya untuk ke Leica L, yang mana itu adalah mounting untuk kameraku, Lumix S5, Lumix S1H, X1 juga bisa semua aku pakai di sini. Cuman sayangnya dia closest distance fokusnya, karena dia lensa rangefinder, dia hanya di 70 cm. Jadi sedikit terlalu jauh dari subjek, dan kita nggak bisa bikin foto yang kayak makro gitu, nggak bisa. Ada sih close focus adapternya, cuman harganya juga lebih mahal, 1,5 jutaan. Ya memang karena lensa rangefinder rata-rata dia hanya akan close focus di 0,7 meter ya. Jadi ya memang ya tadi aku bilang kamera ini tuh sedikit unik. Ya, sistem focusingnya, minimum focus distance-nya, low light-nya, cara dia membaca cahaya itu unik kalau aku bilang. Nah, ngomongin tentang pindah file, pasti teman-teman yang mau beli ke Leica M itu pasti mikir apakah dia punya wifi atau bagaimana cara kita copy file dari kamera ini. Caranya cukup unik, dia nggak punya wifi ya pertama teman-teman. Jadi caranya adalah kita buka bottom plate-nya ini persis seperti kita buka bottom plate dari kamera filmnya Leica. Dan di bawahnya baru ada card, kita keluarin. Nah aku biasanya pakai card reader untuk lightning untuk ke handphone gitu ya. Ya sekitar 300 sampai 500 ribuan yang buat iPhone. Silakan kalian cari lightning to SD card adapter. Jujur sebenarnya aku males sih kalau harus transfer foto via wifi gitu. Jadi milih pakai adapter itu karena lebih cepet juga. Terus nggak harus nenteng dua device, kamera sama handphonenya gitu, kita tenteng untuk kita copy data gitu. Nah kamera Leica M Type 240 ini ada beberapa isu ya. Kalau aku baca-baca di internet gitu, dia punya isu sensor line seperti dead pixel gitu, tapi dia nggak tentu keluarnya kapan gitu. Nah, punya aku ini kemarin juga seperti itu, terus aku retur ke tokonya dan dia bisa memberikan aku ganti unit yang baru. Sorry, bukan baru tapi sama-sama second tapi unit lain. Dan aku baca-baca di forum juga banyak yang mengalami kejadian kayak gitu. Mungkin masalahnya bukan di sensor tapi di firmware ya. Ini sih udah aku update ke firmware yang terbaru, jadi semoga nanti kedepannya tidak ada sensor lain lagi ya. Kalau kamu memang penghobi fotografi, street terutama, atau human interest, atau kamu juga sekedar punya hobi buat motret keseharianmu, dan kamu punya interest ke film kamera, ya mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk ambil M Type 240 ini. Aku saranin M Type 240 karena kalau tipe yang lebih lama lagi, dia akan ada isu sensor korosi dan isu air pollution tadi itu ya. Tapi kalau kamu merencanakan cuman punya kamera ini untuk semua kegiatan fotografi kamu dan untuk kerjaan, kalau kamu memang bisa menguasainya dan kamu bisa menerima semua kelebihan dan kekurangannya, ya silahkan ambil kamera ini. Tapi kalau enggak, ya aku sarankan mending kamu cari kamera yang lebih modern lagi. Dan nanti kalau punya duit lebih bisa ngicipin ke rangefinder Leica. Oke, itu tadi sedikit owning experience-ku tentang Leica M
240. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian juga pakai atau mau request aku bahas video selanjutnya mau bahas apa. Buat kalian yang mau beli, aku kasih linknya juga di bawah ke toko yang kemarin aku beli. Jangan takut beli di sana karena dia juga sangat bertanggung jawab ya, jadi seller gitu. Kemarin barangku diganti dan lain sebagainya. Silakan cek-cek di sana, stok Leica-nya juga lengkap. Hati-hati, harus selalu ingat kondisi dompet. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar_id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.